Hello para netizen-netizenku, kembali lagi di channel Kacang ini. Oke, akhirnya kita sampai juga di part ketiga, dimana kali ini kontennya adalah membahas karburator yang gue beli untuk mesin Daytona. Ya, jadi akhirnya gue sudah berbincang-bincang dengan teman gue dan kawan gue dan rekan-rekan gue dan montir gue pastinya. Jadi dengan budget yang murah atau budget yang tipis dan tidak terlalu banyak, tapi bisa memenuhi kebutuhan mesin Daytona yang kompresinya tinggi. Dan akhirnya gue memilih yang namanya merek CPO. Kenapa gue lebih memilih merek CPO? Karena merek CPO ini adalah produk atau buatan yang sama dengan yang namanya merek TK Racing. Jadi ada yang bilang bahwa kalau misalnya produk CPO ini adalah pabrikannya sama dengan TK Racing. Jadi ya, gue tidak terlalu memikirkan panjang lebar. Karena kenapa gue harus memilih yang murah-murah tapi bagus dulu? Kalau misalnya gue harus beli yang namanya Sutco yang Amerika ya, itu kan harganya 32-an tuh untuk karbu gedenya ya, karbu 32 atau 33-nya lah. Itu harganya sampai dengan 3.200.000-an. Kenapa gue nggak beli yang langsung bagus aja? Karena mesin Daytona yang gue punya ini sedang proses di mana peracikan yang pas untuk di mesin Supra atau di rangka Supra ya. Jadi kan banyak takutnya tuh kalau ketika gue pakai karburator yang langsung mahal atau yang langsung bagus gitu, nanti ketika penyetingan intake atau penyetingan sana sini atau penyetingan ngadi-ngadi lah, penyetingan yang macam-macam, itu takutnya terjadi yang namanya try and error dan yang mengakibatkan karbunya error atau karbunya rusak. Karena kan pasti dibuka tutup buka tutup karena kondisinya itu belum fix atau penempatan karbunya juga belum fix. Jadi akhirnya gue lebih memilih yang namanya karbu CPO. Karbu yang cukup murah tapi banyak peminatnya. Berarti kalau di Indonesia itu ketika harganya murah dan banyak peminatnya, produknya itu bagus. Ya, jadi di tahun lalu merek CPO ini berkisaran harga 250 ribuan dan sekarang itu harganya 300 ribuan. Dan ya, kalau misalnya kalian cari di toko offline itu udah langka banget ya namanya karburator CPO ini. Gue juga nggak tahu kenapa dari produk CPO kenapa produknya tidak di terus-terusan ada, kenapa harus jadi langka gitu. Gue juga nggak tahu penyebabnya kenapa. Mungkin karena dia pengen bikin branding baru atau pengen bikin branding yang lebih mahal nantinya, harga produk-produk yang terbarunya nanti bakal jadi mahal, gue juga nggak tahu. Oke, lanjut aja. Jadi di sini gue memakai karburator ukuran 30 yang dimana karburatornya itu berjenis PWK dan pilot jet main jetnya juga udah ada atau sudah dapat, tapi nanti di teklap lapangannya gue bakalan minta settingin yang pas untuk di motor Supra ke montir gue. Jadi untuk video kali ini kita cuma ngebahas si karburator yang gue beli. Tapi sebelum gue membeli karburator atau sebelum kita lanjut ke video unboxing karburatornya, karena karburatornya udah gue dapet, gue pengen sedikit cerita bahwa si Supra Daytona yang gue punya atau yang punya channel Kacang ini itu memiliki masalah di busi. Jadi kan udah lama banget motor ini nggak nyala, businya tuh rusak dan gue bingung mencari busi itu kemana-mana karena businya itu kecil tapi listriknya gede. Jadi ya gue bingung, akhirnya gue buka dan gue baca kodenya, dan businya Daytona ini sama dengan yang namanya busi motor gede, motor 400 cc, motor jadul yang punya Honda, yang dimana mereknya ini adalah VFR 400 ya. Jadi busi Daytona ini sama dengan motor-motor gede edian, dan banyak yang bilang bahwa mesin Daytona ini bisa pakai yang namanya busi Karisma. Gue pikir lagi dan gue coba cocokin, busi Daytona tuh segini dan busi Karisma tuh agak panjang, dan banyak yang bilang bisa diakalin yang namanya pakai ring tebel. Gue takut kalau misalnya mesin Daytonanya itu kalau pakai busi yang panjang itu ngerinya kesundul sama yang namanya pistonnya, nanti yang ada rusak, bongkar ribet. Pokoknya gue lebih baik mengeluarkan budget lebih untuk membeli busi Moge ini. Satu businya harganya 300 ribu, gila, karena di Indonesia nggak ada businya, dikit yang jual maksudnya, karena Moge-nya itu juga moge-moge jadul
si VFR ini tuh moge jadul, moge 400-an kan, moge jadul. Jadi ini moge produknya Honda. Oke, jadi gitu aja sedikit ceritanya, dan kita lanjut ke unboxing si karburator CPO yang baru gua beli, yang ukurannya 30 dan harganya 300.000 dari online shop. Karena kalau di offline shop kita susah dapetinnya ya. Udah langka, katanya langka, ada banyak yang cari dari segala sisi, semuanya udah mencintai atau mencari produk ini ya, dari motor 2 tak, Herex, semuanya pada mengincar karburator CPO ini, PWK CPO, karena katanya disanding-sandingkan sama dengan yang namanya karburator Scootco, cuman beda keawetannya doang lah. Jadi cocok banget nih buat gua, karena gua bakalan bikin try and error. Takutnya kan kalau beli yang mahal-mahal malahan jadinya produknya rusak. Jadi sayang ngeluarin duit mahal-mahal buat karbu tapi karbunya nanti error. Mendingan kita beli karbu yang harganya murah tapi kualitasnya nggak jauh. Tapi kalau awetnya gue belum coba, tapi banyak yang bilang kurang awet, cuman ya kita nggak tahu. Oke, kita lanjut ke video unboxingnya. Ciu. Oke, jadi ini dia yang namanya dus dari merek CPO. CPO berarti singkatannya ini dari Cool Power Racing Carburetor. Jadi bungkusannya kayak gini ya. Jadi kayak bungkusan mainan atau bungkusan apa ya, bungkusan inilah mainan-mainan bocah. Nah, di sini kita dibuka bahwa gue melihat yang ada nama stiker. Ini nggak tahu nih stiker dari tokonya apa bukan. Terus di dalamnya juga dibungkus sama kardus lagi, ditutupin sama kardus lagi gitu. Bentar ya, bukanya agak susah. Dan ya, ini setelah udah gua buka, yang pertama-tama itu dapat yang namanya intake atau manifold ya. Banyak orang bilang tuh manifold. Jadi manifoldnya ini bentuknya kayak sedotan atau apa ya, kayak selang. Nah, warnanya juga hijau kayak selang. Jadi kalau misalnya buat motor-motor Herex sih cocok, pantas banget. Banyak orang yang nyariin di anak-anak Herex. Dan ya, ini dia adalah karbu CPO. Jadi karbunya berwarna hitam, dan gue juga kagak terlalu paham ya sama karburator. Jadi kan ada di dalam itu ada pilot jet, main jet, sama ada ininya, skepnya, dan gitulah intinya ada banyak. Jadi kita bahas secara singkat aja sebagai pencinta motor awam aja ya. Dan di sebelah kiri atau sebelah kanannya itu ada tulisan B Racing. Jadi gue beli yang B Racing, atau yang produknya yang warnanya hitam. Jadi B-nya itu singkatan dari black. Dan kalau yang S itu kalau nggak salah silver racing. Jadi gue belinya yang black karena yang black itu keluaran terbaru daripada yang silver. Sedangkan kalau yang silver tuh udah langka banget. Dan gue juga nggak terlalu suka sama yang warna silver karena yang silver tuh terlalu mencolok. Kalau yang black ini lebih kalem. Dan katanya sih ada bedanya. Cuman gue nggak tahu karena gue nggak beli yang namanya silvernya. Jadi gue beli yang blacknya doang gitu. Dan ini bagian bagian belakangnya, dan di sebelah kanannya itu ada tulisan 30 PWK, dan ada yang namanya cuknya dan beberapa lubang udara buat pengaturan si karburator ya, gitu sih ya. Secara awam aja, karena kita di sini adalah bukan konten yang dimana buat belajar. Ini bukan konten buat belajar, karena ini gue cuma sharing aja. Dan di sini ada selang atau sedotannya, ada panjang. Dan ya isinya kosong, tidak ada lagi gitu guys. Dan ini adalah yang namanya pilot jet, main jet, sama beberapa atribut perlengkapannya untuk nyeting karburator ya gitu. Dan ya gitu aja sih isi paketannya, sudah dibuka semua. Jadi isi paketan dari karburator CPO itu ada karburatornya, ada jarumnya, ada selangnya, ada manifold atau intake-nya. Udah isinya gitu doang. Harganya 300.000, cukup murah sih kalau menurut gua. Dan oke. Sudah nyampe di ujung video. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan tunggu aja
video selanjutnya pastinya bakalan gua pasang karburatornya dan bakalan menjadi konten yang bakalan seru sih kayaknya yang keempat ini, karena bakalan nyetel atau nyeting karburator ya untuk si motor mesin Daytonanya ini, si Supra mesin Daytonanya bakalan jadi seru banget sih nanti part keempatnya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe biar channel Kacang ini semakin berkembang dan gue semakin semangat untuk membuat konten-konten yang unik-unik ya, karena gue juga gak terlalu gak terlalu paham, tapi gue suka aja sama motor gitu karena gue punya uangnya gitu. Oke, sampai jumpa di next video and peace.